Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 45. Akhirnya malam itu terjadi juga. Tania terpaksa membopong suaminya keluar restoran. Untung saja supir yang mengantar mereka sigap menolong Tania. Derian sudah didudukkan di kursi dengan keadaan duduk tidak menentu. Gini banget gue punya laki, gumam Tania saat melihat kelakuan Derian seperti itu. Supir segera melajukan mobilnya menuju hotel. Derian sudah tidak sadarkan diri akibat terlalu banyak minum. Tania kira di Turki tidak ada minuman seperti itu, ternyata ada juga. Mobil mereka sampai di depan hotel, supir segera keluar dari dalam mobil membantu Tania untuk membawa Derian menuju kamar mereka. Pelayan hotel yang melihat itu segera membantu Tania dan supir itu membawa Derian. Walaupun tubuh Derian tergolong kecil untuk ukuran mereka, tapi tetap saja kalau sudah tidak sadarkan diri akan berat untuk dibawa. Sesampainya mereka di depan pintu kamar hotel, Tania meminta mereka cukup sampai di sana membantunya untuk membawa Derian. Biar selanjutnya dia yang akan menghandle suaminya. Tak lupa Tania juga berterima kasih kepada mereka. Tania membawa Derian yang sudah mabuk ke dalam kamar. Besarnya kamar hotel yang Derian pesan seperti apartemen. Saat mereka sampai di kamar, Tania membantu membuka sepatu, jas dan juga ikat pinggang suaminya agar Derian nyaman tidur. Tapi sayang, saat Tania akan pergi menuju kamar mandi, tangannya dicekal oleh Derian, membuat Tania terkejut. "Kenapa mas? Aku mau ke kamar mandi." "Jangan pergi, badan mas panas," gumam Derian. Tania memeriksa suhu tubuh Derian, takutnya Derian mendadak demam. Tapi saat tangan Tania menyentuh leher Derian, suara Derian malah mengeluh dengan suara serak, mungkin akibat efek alkohol. "Gak panas mas," ucap Tania. "Tapi panas banget," ucap Derian sambil membuka baju kemejanya dan membuangnya sembarangan. Terlihatlah tubuh bagian atas Derian yang bagian perutnya ada tonjolan 6. Perilaku Derian membuat Tania kaget. Kenapa suaminya seperti orang yang kepanasan sekali? "Mas, kenapa dibuka bajunya nanti masuk angin?" Gumam Derian. Tania hanya menghela nafas kasar, ternyata suaminya sangat menyebalkan saat mabuk. Tiba Derian memeluk tubuh Tania, dan membuat Tania lagi terkejut dengan sikap Derian. "Mas," ucap Tania, karena tangan Derian sudah berkelana kemana-mana membuat Tania risih. "Boleh ya mas, udah gak kuat," ucap Derian gusar. "Tapi mas, please," ucap Derian memohon. Karena kasihan dengan suaminya, lagian ini juga kewajiban dirinya sebagai istri, dan juga tamu bulannya sudah selesai. Tania hanya menganggukkan kepalanya pertanda setuju. Derian yang mendapat persetujuan itu langsung melakukan aksinya yang tertunda. Malam ini sebagai malam yang panjang untuk mereka, walaupun Derian masih dalam pengaruh alkohol. Tapi Derian sadar kalau yang di bawahnya sekarang adalah istrinya, dan ini yang pertama kali untuk istrinya. Makanya sebisa mungkin dia hati, takut istrinya kesakitan. "Mas mulai ya sayang. Pelan ya mas. Percaya sama mas, pertamanya memang sakit, tapi nantinya kamu akan menikmatinya."
Dan akhirnya malam itu terjadi juga walaupun Derian harus menunggu 1 minggu lebih. Tapi semua itu kebayar malam ini. Di pagi hari, sepasang suami istri itu masih tertidur nyenyak, tanpa menghiraukan matahari yang masuk di sela gorden kamar hotel mereka. Semalam setelah kejadian makan malam, dan berakhir yang dimana mereka melakukan hubungan suami istri. Tania yang pertama yang bangun, dia merasakan badannya terasa sangat sakit, semalam tidak tahu setan mana yang merasuki Derian. Sampai Derian tidak cukup melakukan itu 1 kali, membuat semua badan Tania sangat sakit. Gila, badan gue berasa remuk, gumam Tania saat duduk dan menyandarkan badannya di kepala ranjang. Tania melirik ke arah Derian, yang masih tidur pulas dengan posisi tengkurap, lalu Tania mengambil kemeja milik Derian, dan mencoba berjalan ke arah kamar mandi, walaupun bagian bawahnya sangat sakit. Tania ingin berendam sebentar di bathtub, agar tubuhnya rileks, setelah mengisi air dengan air hangat. Tania segera masuk ke dalam bathtub. Saat tubuhnya masuk ke dalam bathtub, dia merasa badannya lebih mending. Saking keenakannya Tania sampai tertidur di dalam bathtub. Dia tidak cukup tidur semalam, kegiatannya bersama Derian semalam sampai subuh menjelang. Sedangkan Derian yang baru bangun, saat dirinya meraba di sebelahnya, Derian merasakan kekosongan, yang dimana istrinya sudah tidak ada di sampingnya. Membuat Derian segera bangun, dan memanggil nama Tania tapi sayang tidak ada jawaban. Sayang, panggil Derian dengan suara khas orang bangun tidur. Derian mengambil celana pendeknya, tanpa pakai atasan lalu mencari sang istri. Saat Derian masuk ke dalam kamar mandi, Derian sangat terkejut melihat istrinya tertidur sambil berendam. Sayang, panggil Derian sambil membangunkan Tania. Derian takut kalau Tania masuk angin akibat kelamaan berendam. "Kenapa tidur di sini sih?" ucap Derian. Suara lenguhan khas orang bangun tidur. Tania bangun dalam posisi di mana dirinya ketiduran di dalam bathtub, sampai airnya sudah dingin, dan juga suaminya yang sedang berjongkok melihat dirinya. "Loh Mas ngapain di sini?" tanya Tania kaget. "Harusnya aku yang nanya kamu, ngapain tidur di sini?" tanya Derian. "Aku tadinya mau berendam Mas, malah ketiduran," ucap Tania sambil tersenyum malu. "Ini airnya sudah dingin sayang, nanti kamu masuk angin." "Ya sudah, aku mau bilas dulu. Mending kamu keluar dulu. Kalau aku di sini emangnya kenapa kita kan suami istri?" "Tetap aja Mas malu." "Ngapain harus malu? Semalam aja kita kan udah tahu satu sama lain." "Ya beda Mas, semalam kamu kebanyakan minum." "Gak banyak sayang, buktinya aku bisa kontrol." "Tetap aja Mas, cepetan keluar, aku mau bilas ini." "Ayo olahraga pagi, biar kita terbiasa," ucap Derian dengan senyuman yang membuat Tania menelan ludah. "Gak mau Mas, masih sakit." "Sekarang pasti gak sayang. Ayo coba yang, nih, aku sudah gak tahan." Karena saking tidak sabar Derian langsung membuka celana pendeknya lalu masuk ikut ke dalam bathtub dan selanjutnya menghabiskan waktu 2 jam di dalam kamar mandi. Saat mereka keluar dari kamar hotel, bukan lagi sarapan yang mereka dapat tapi juga makan siang. Tenaga Tania terkuras abis oleh kelakuan Derian.
Saat ini mereka sedang makan siang, di restoran yang berada di lantai bawah hotel yang mereka tempati. Tania makan dengan menu serba daging, dia lagi tidak ingin makan nasi. Makan yang banyak sayang. Ini juga banyak Mas, malahan lebih dari banyak. Ya apa biar sehat. Mereka makan kembali dengan sesekali mengobrol. Tania bisa melihat jelas wajah bahagia dari suaminya, berbeda dengan dirinya yang sangat lesu akibat kurang tidur. Hari ini mau jalan kemana? Besok kan kita pulang. Kemana ya Mas? Kan tempat wisata udah semua kita jelajahi. Kamu gak belanja sayang? Tanya Derian. Memangnya boleh? Tanya Tania. Kenapa gak sayang? Abis makan kita pergi ke mall dekat sini ya? Iya Mas. Mereka kembali menghabiskan makanan mereka. Setelah itu mereka pergi menuju ke mall untuk membeli oleh-oleh untuk orang di rumah. Sesampainya mereka di salah satu pusat perbelanjaan, Derian memberi waktu untuk Tania milih apa yang Tania mau, sekaligus mencari baju untuk Derian dan juga Dio. Tania mengambil 2 setel untuk dirinya, dan 1 kemeja untuk Derian, karena tadi Derian menolak untuk membeli kemeja, katanya di rumah sudah banyak. Akhirnya Tania membeli kaos untuk Derian dan juga Dio. Setelah berbelanja baju, mereka pergi ke pusat makanan khas Turki. Mereka akan membeli makanan untuk dibawa ke Indonesia sebagai oleh-oleh. Adik bungsu Tania malah meminta oleh kucing liar yang ada di Turki, membuat Tania tidak habis pikir dengan sifat adiknya. Setelah selesai membeli semuanya, mereka kembali ke hotel untuk packing, karena besok mereka akan pulang. Tak terasa sudah 1 minggu saja, mereka berada di sana. Mereka juga sangat kangen dengan anak mereka. Soal Dio, anak itu semenjak Derian dan juga Tania pergi ke Turki, dia tidak mau berbicara dengan mereka. Saat mereka video call melalui mamanya Derian, mungkin masih marah. Derian dan Tania paham. Istirahat dulu yang, pasti capek. Pegal banget kaki aku, Mas. Sini aku pijat. Beneran, Mas juga pasti capek. Gak apa, sini kamu tengkurap, ucap Derian sambil menepuk kasur ranjang di sebelahnya. Tania menghampiri suaminya, lalu menidurkan dirinya di atas ranjang. Derian yang melihat istrinya sudah nyaman dengan posisinya, dia pun langsung sigap memijat bagian kaki istrinya, sampai dia mendengar dengkuran halus berasal dari istrinya. Derian hanya tersenyum mendengar itu. Dia merasa bersalah karena membuat istrinya sangat kelelahan. Mau gimana lagi, hasrat lakinya selalu muncul saat ada kesempatan, apalagi seperti tadi pagi. Derian merasa ingin mengulang. Rencana itu akan dia laksanakan saat mereka sudah pulang dari Turki. Dia akan membuat jadwal sendiri. Tanpa sepengetahuan istrinya, akan Derian jelajahi seisi rumah. Masih dalam bayangannya saja, sudah membuat Derian senyum sendiri. Derian lalu membaringkan tubuhnya di samping Tania. Derian membalikkan tubuh Tania agar telentang. Setelah itu Derian pun ikut tidur. Semalam bukan hanya Tania yang kurang tidur, tapi dirinya juga. Bersambung.